pada Nehemia. Dan Nehemia dia tidak percaya teori yang mengatakan segala persoalan, segala penyakit akan beres sendiri. Segala masalah, segala kesulitan, kenakalan anak-anak akan beres sendiri. Masalah rumah tangga akan beres sendiri. Masalah gereja akan beres sendiri. Masalah negara beres sendiri. Segala sesuatu menurut Nehemia bisa diusahakan, ditanggulangi, dan dibereskan. Kalau kita ikuti Nehemia, satu-satunya orang yang sebenarnya tawanan tidak boleh dipercaya untuk menjadi juru minuman daripada raja. Bayangkan raja hanya minum yang sisa-sisa dari Nehemia. Karena zaman dulu menurut teori ada selalu usaha daripada orang yang tidak puas untuk membunuh raja itu. Ada saja yang bisa disogok oleh luar negeri untuk membunuh raja itu. Jadi jalan yang paling selamat ialah kalau raja meminum, sebelum raja minum, juru minuman itu dulu. Juru minuman itu harus tahu bahwa dia ada sikat gigi baik-baik. Dia punya mulut, dia mesti sehat. Juru minuman itu mesti sehat. Tidak boleh ada kuman, ya apa sebab? Raja punya kesehatan bergantung kepadanya. Dia minum dulu. Raja lihat, bila mana umpamanya Pak Yance jadi juru minuman dari raja. Raja Kores umpamanya. Raja Kores dia lihat. Dia sudah duduk. Oke. Pak Yance dia minum dulu. Selalu raja itu selalu sebelum minum dia lihat muka. Apa Pak Yance jadi pucat, jadi biru. Kalau dia punya muka jadi pucat, jadi biru, maka dia tidak mau minum. Raja tidak mau minum. Main kesempatan, kehormatan daripada juru minuman. Dan Nehemia begitu dipercaya. Padahal dia orang buangan. Jarang raja mempercayai akan orang pembuangan. Jarang sekali seperti Nehemia orang pembuangan, orang tawanan lalu dipercaya jadi pegawai negeri, pegawai istana dan jadi juru. Tapi dia dipercaya. Nah ini kalau menurut Alkitab, Nehemia bukan secara kebetulan. Tidak ada sesuatu dalam pekerjaan Tuhan yang terjadi secara kebetulan. Timingnya memang sudah diatur Tuhan. Pada saat Tuhan memerlukan, Tuhan sangat memerlukan orang yang menjadi pelopor. Waktu dia dengar, aduh kasihan Ka'bah Yerusalem, kebanggaan bangsa itu, kehormatan bangsa Yahudi terlantar sama sekali. Lalu kemudian dia dengar kabar lagi, tembok-tembok semua ambruk, tembok-tembok pagar Yerusalem ambruk semua, dan binatang-binatang buas tinggal di reruntuhan. Apa artinya reruntuhan? Artinya moral dan tabiat orang Yahudi itu sudah runtuh semua, dan akibatnya reruntuhan dari tembok-tembok, reruntuhan dari Ka'bah Tuhan, dan sudah dirusak berabad-abad. Oh kasihan dia tergerak. Lalu dia menangis karena kecintaannya pada pekerjaan Tuhan. Dia menangis. Tapi apa boleh dibuat? Apa yang saya hendak buat? Satu kali habis dia minta doa, dia bilang, terlalu banyak yang saya dengar. Saya tidak boleh pikir bahwa persoalan Yerusalem beres sendiri. Persoalan Ka'bah dan agama orang Yahudi beres sendiri. Tuhan atur akan beres sendiri. Dia tidak begitu. Ya. Mesti ada orang pimpin. Mesti ada orang yang gerakkan. Mesti ada orang yang cari dana. Mesti ada orang yang cari pasukan. Mesti ada orang yang kontak raja. Mesti ada usaha. Dan minta doa. Berusaha dan berdoa. Dia minta doa. Terus berdoa. Dan bagaimana saya mau bilang ini sama raja? Apa saya boleh dapat leave of absence? Apa saya boleh berangkat? Seluruh buku Nehemia berisi dengan ratapan.
ratapan, tangisan, seruan kepada Tuhan. Dia berseru, oh Tuhan, hal ini bukan hanya usaha, melainkan dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Satu kali dia membawa minuman pada raja. Dia bawa minuman. Raja perhatikan, kenapa wajahnya sama dengan kesaksian dari satu orang sahabat yang lalu. Dia saksikan waktu dia menghadap di Mahkamah Agung, tanya Dr. Pesulima, dia menghadap Mahkamah Agung, lalu dia tidak tidur satu malam karena begini, dia tidak tidur, dia terbang ke Prapat, dari Prapat langsung terbang ke Jakarta, tidak tidur. Lalu itu orang di Mahkamah Agung bilang ini, kenapa muka Bapak seperti orang yang, ya lu ada dengar sendiri kesan. Begitu muka Nehemia, selalu raja perhatikan bagaimana raut muka. Bagaimana raut muka daripada juru. Dia lihat, Nehemia, gimana kesehatanmu? Apa ada orang yang mau bunuh saya? Dia tanya, apa ada orang? Dia mau jawab apa? Kalau sekiranya dia mau rahasiakan, berarti dia sekongkol dengan orang yang mau bunuh raja. Terpaksa dia ketawa. Oh Tuhan Raja, saya mendengar kabar tentang tanah airku yang aku kasih, tentang rumah Allah yang aku kasih, tentang Ka'bah dan tembok-temboknya dan kota Yerusalem yang kami kasih, kebanggaanmu. Ya dengar, Raja dengar. Raja dengar. Heran sekali Raja percaya. Oh, Tuhan sudah gerak, Raja percaya. Kalau berulang-ulang dia bikin begitu, berulang keluhan, berulang-ulang dia sampaikan keluhan, kasihan kebanggaan bangsa Israel. Berulang-ulang, akhirnya Raja tergerak. Tuhan Allah gerakkan. Ada orang yang tergerak mengambil keputusan. Itu jangan percaya bahwa segala sesuatu, segala kesusahan, segala problema akan selesai sendiri. Jangan percaya itu. Bertindak. Waktu dia bertindak, Tuhan Raja, bagaimana? Raja, saya pendekkan ceritanya karena ini berpasal-pasal. Lalu Raja katakan, saya perintah ambil kas negara. Pada waktu itu tidak perlu pengeluaran, tidak perlu melalui Kongres. Pengeluaran uang tidak perlu melalui Senat. Tidak perlu. Karena kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut artinya raja boleh bikin apa saja, tidak ada yang kontrol. Dia boleh belanjakan semua uang kas negara, tidak ada yang kontrol. Dia boleh suruh bunuh, suruh bakar satu kabupaten, tidak ada yang kontrol. Dia boleh berikan hadiah setengah kerajaannya kepada Esther, tidak ada yang komplain. Kalau zaman sekarang umpamanya Presiden Bush, dia mau kasih hadiah setengah Amerika Serikat, dia mau kasih hadiah umpamanya sama Aswin. Aswin, engkau begitu bagus, saya hadiahkan setengah. Oh, Kongres akan bunuh dia, akan adil dia. Tapi jangan dia bilang setengah dari kerajaanku saya mau berikan kepada Esther. Boleh. Raja bilang, saya perintahkan. Tulis. Ambil sekretaris, tulis. Saya perintahkan supaya semua uang yang diperlukan untuk membangun kota Yerusalem, diperlukan untuk biaya di jalan. Bayangkan perjalanan beratus hari perjalanan. Dan saya perintahkan supaya semua tentara yang diperlukan untuk mengawal pasukan ke sana, pimpinan Nehemia, semua tentara yang diperlukan, semua dan semua materi yang diperlukan, saya berikan wewenang kepada Nehemia untuk menjadi penguasa. Bayangkan menjadi penguasa satu negara. Tuhan sudah bekerja, Nehemia sudah bekerja, Nehemia berpikir, Nehemia cari akal, Tuhan berikan akal, dan Tuhan gerakkan raja, dan raja perintahkan. Maka sesudah berunding, sayang sekali orang-orang Israel yang diberikan kesempatan untuk pulang sudah keenakan di negeri asing. Sudah ada kebunnya, sudah ada dia punya rumah, sudah ada pekerjaan baik. Sebagian besar tidak mau lagi. Begitulah nanti jadi di dunia ini. Orang sudah datang di Amerika,
sudah enak dengan apartemen yang bagus,